Yaqul mu'allif rahimahullahu ta'ala ila an qala mata kunta idza u'tita basatakal ata wa idza mana'ta wa idza muni'ta qabadakal man'u fastadilla bidzalika ala thubuti tufuliyatik wa adami sidqika fi ubudiyatik. Mata kunta idza u'tit, kapanpun kamu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah-anugerah, sesuatu yang menggembirakan, sesuatu yang sesuai dengan harapan dan kita punya cita-cita, basatokal ata, lalu kamu gembira. Kalau kita dikasih anugerah lalu kita gembira. Wa idza muni'ta, dan ketika harapan kita belum dikabulkan, kehidupan kita belum sesuai yang kita harapkan, qabadakal man'u, lalu kamu merasa sempit hati, sempit dada, susah diri. Fastadilla bidzalika ala thubuti tufuliyatik, itu adalah tanda bahwa kamu ini masih kekanak-kanakan di hadapan Allah. Sama nggak yang saya ucapin? Sama. Kita nih, nah itu pentingnya kita mikir terus. Sama kok. Nah, beda bahasa aja. Sama. Dan orang mah kalau mau mikir pasti akan menemukan kesimpulan yang sama. Jadi kita nih kalau belum serius sama Allah, kita sama Allah masih banyak nuntut yang belum ngerjain kewajiban, kita masih pelit, nah itu kayak anak-anak. Yang diingat kekurangan kita aja. Lah, tiap hari dikasih, Abi mah pelit. Sekali-kali kita bikin dia kesel, Abi mah jahat. Baru aja kita kasih. Minta ya satu. Nggak mau, apalagi makin kecil, mau. Aku kata si Juhe. Nah itu anak kecil tuh. Nah kita tuh sama Allah begitu. Wa adami sidqika fi ubudiyatik, dan kamu belum serius nyembah Allah. Orang nyembah perusahaan. Coba. Apa yang dilakuin? Udah ngerjain kewajibannya aja. Berangkat pagi, pulang sore, kadang-kadang diminta lembur, kadang-kadang gajinya ditahan, kadang-kadang ada, sekarang apa bahasanya tuh, pengetatan, bukan pengetatan, meminimalisir keluarnya biaya tuh loh, Prabowo apa? Efisiensi anggaran. Ikut aja udah, orang jadi budak, orang jadi pegawai, jadi karyawan. Karyawan banyak ngatur, copot betul. Karyawan banyak menilai. Karyawan tuh dinilai, bukan menilai. Kalau kita tuh sama Allah masih banyak ngeluhnya, masih banyak. Makanya saya hari-hari ini dan udah lama dan pengen seterusnya. Cuma terima kasih doang deh. Kita ini nggak benar sama Allah itu, tapi hidup tuh enak gitu. Hidup tuh dikasih aja kemudahan-kemudahan. Udah kita mah cuman bisa syukur, cuman bisa terima kasih. Nah, kalau kita masih banyak ngeluh, kita masih banyak susah, namanya masih bocil. Itu anak-anak itu. Kalau kita kasih, kita minta lagi nggak boleh. Sama Allah SWT ngasih kita banyak, yang diminta lagi nggak boleh. Kata Allah, lah punya saya, diambil lagi ntar. Dibangunin subuh, masih ngantuk ya Allah. Dibangunin tahajud, aduh, masih dingin. Suruh infak, suruh sedekah, duitnya dari mana? Suruh baca Quran, waktunya yang mana? Terus aja begitu. Padahal 1 kali 24 jam nikmatnya tidak pernah putus. Nah, sama kita juga sama anak begitu. Nggak pernah putus kita nyayangin dia, ngasih dia, merhatiin dia. Kita minta apa? Aku mau main. Nah itu kita banget. Abi mah pelit, Abi mah jahat, Abi mah nggak sayang. Lah, tidak ada keputusan orang tua kepada anaknya kecuali yang terbaik. Kadang-kadang kita nggak paham. Itu kita sama orang tua itu. Apalagi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus paham bahwa tidak ada yang tidak baik. Ya, makanya kalau kita sudah merenung, kita sudah pengalaman, kita sudah merasakan. Itu makanya kan. Itu bagus itu ucapan siapa tuh? Bang Andika ya, Dokter Andika.
Semua takdir itu pasti baik, pasti baik. Bang Ahmad Syahroni itu mengalami apa yang dialami berapa hari kemudian, itu baik banget itu. Dan beliau yang paling tahu kenapa Allah tegur sedemikian. Uya-kuya, itu nggak ada yang kebetulan itu. Allah maha tahu dan mereka maha tahu itu. Dan mereka sangat tahu kenapa mereka diberi ujian itu. Oke, secara syariatnya tidak betul rumah dijarah, itu haram, itu nuhbah namanya. Itu namanya perampasan, itu nggak boleh. Apalagi yang saya tahu mereka itu kaya bukan dari jadi pejabat, tapi memang mereka tuh pengusaha semua, mereka tuh entertainer semua. Pasti dia tahu tuh. Dan kalau dia mau kembali ke dirinya, maka dia akan bilang, ya Allah makasih udah diingetin. Ya Allah engkau maha tahu, ya Allah hamba taubat. Itu pasti begitu tuh. Ke depan jadi makin sukses itu orang-orang itu, karena ilmu kaya, ilmu suksesnya udah ada semua di diri mereka. Cuman mungkin ada hal-hal yang belum mereka perbaiki. Jadi apapun takdir yang kita hadapi, ya Allah itu pasti baik. Kayak kita sama anak, kadang-kadang kita ngomel, kadang-kadang kita nggak ngebolehin, kadang-kadang kita nyuruh mereka tidur. Apa-apa yang bagi mereka tuh menyakitkan, apa-apa yang bagi mereka tuh nggak bikin nyaman. Tapi suatu saat mereka akan tahu bahwa ini orang tuamu nih baik banget gitu. Bersyukur punya orang tua kayak gitu. Sama, saya juga dulu sama, ayah saya galak, ini nggak boleh, itu nggak boleh, mondok dipaksa. Sekarang kita tahu kalau nggak punya orang tua kayak gitu, ya udah sama kita kayak gelandangan. Sama kayak saya kayak teman-teman saya di Jakarta yang usia SMP udah kenal narkoba, udah kenal free sex dan lain sebagainya. Sama, Allah nih kalau sayang sama kita, kita dijagain. Orang lain boleh, kita enggak. Orang lain hidupnya lempeng, kita enggak. Udah biarin. Nah, maka kan katanya takdir itu pasti baik. Nasib yang belum tentu baik, kan gitu. Males mulu ya nasibnya nggak baik. Negatif thinking mulu, dapat kesempatan, dapat peluang baru, negatif. Peluang baru, apaan lagi nih? Bukan ditanya dulu, bukan dipelajari dulu. Padahal kan tidak ada, lagi-lagi tidak ada yang datang dalam hidup kita kecuali semuanya adalah maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa ada mau Allah yang nggak baik? Tinggal kita pelajari. Pada kesempatan kalau kita kenal orang baru, jangan langsung negatif thinking seperti itu. Nah, begitu ya. Nah, jadi pertanyaannya adalah, kita ini udah benar-benar nyembah Allah apa belum? Atau seperti anak-anak gitu, yang melakukan sesuatu ada maunya gitu. Maunya nggak dipenuhi, kan Nabi udah janji tadi, katanya mandi dulu baru boleh ke rumah nenek. Aku udah mandi, kenapa nggak boleh? Ya habis kamu nggak mau mandi, udah ke rumah nenek mah itu mah urusan nanti. Yang penting kamu mandi. Nggak jadi juga nggak apa-apa. Oh tuh kan Nabi mah bohong, bukan bohong. Kamu lihat dong, nanti sore itu kita ada acara, besok lagi ada acara. Kamu juga badan kurang sehat. Tapi kalau kamu nggak mandi kan kamu udah 3 hari nggak mandi. Kadang-kadang orang tua juga ada begitunya kan, bukan dia bohong tapi ini anak kok. Nah dia nurutin mau kita karena pengen nyenengin kita atau pengen kemauannya dipenuhi. Nah kan begitu. Nah bocil itu begitu. Menuhin maunya orang tua, menuhin maunya siapa, itu agar kemauannya dipenuhi. Ketika enggak, dianggap di PHP, dia nganggapnya ini orang jahat, ini orang enggak baik dan seterusnya. Padahal kadang-kadang apa yang dia mau itu belum tepat waktunya. Tidak baik, membuat dia menjadi anak yang akan tumbuh menjadi tidak sehat dan lain sebagainya. Begitu kita dengan Allah SWT. Kita ini sebenarnya nyembah siapa sih? Kayaknya kita masih nyembah kepentingan kita sendiri. Duha, nggak turun-turun rezekinya, udah. Sedekah, Masya Allah. Dan kita rasain hari ini. Istiqomah, yuk kita sedekah. Itu kerasa nggak? Jangan main-main nih semua kesempatan yang hadir. Jangan main-main gitu. Dan kita jangan ngejar itu, memang udah. Mukhlishan billah aja gitu. Tapi Allah pasti kasih. Syaratnya gimana? Istiqomah. Istiqomah itu tanda dan ciri bahwa itu bukan sedang nurutin mau kita, tapi nurutin mau Allah, kan gitu. Nah anak itu kalau ngikutin maunya dia, ntar dia sekali 2 kali nggak, yang dia mau belum dikasih, ya udah. Enggak. Apaan ternyata enggak, kan gitu.
Maka kita belajar, ya. Maka itu anak-anak dikasih tahu setelah kita nabung emas, setelah kita bisnis emas, jangan berhenti sedekah. Karena emang jadi berat itu, karena udah tahu duit. Terus sedekah. Justru sebenarnya sekarang lah waktu sedekah terbaik. Kenapa? Karena sedekah kita tuh ada pintu keran masuknya untuk dia balik, paham nggak? Kalau kan nggak ada pintu kerannya itu, dia nggak ada tandon airnya gitu. Nah airnya mau masuk lewat mana? Dan tuh saya rasain itu. Habis saya ngasih seseorang tuh emas, atau Habib Amri, nggak lama tuh nih. Insya Allah daftarnya nanti Anda mau nabungin uang. Malah seru itu. Ya, nanti saya harus bicara emang sama anak-anak. Jadi kita harus ingat lah, kita nih nyembah Allah, dan nyembah Allah terserah Allah gitu. Dan kita mah tugasnya patuh, tugasnya totalitas, sama nih bisnis yang kita jalani. Nah, jangan mikir, saya nggak ada untungnya, saya belum untung. Jangan. Itu makanya yang saya share itu, bahwa bisnis adalah bagian dari ibadah kita, spiritual kita. Jangan sampai melemahkan ibadah kita. Satu, yang kedua kali orientasinya ibadah kok. Gimana ibadah itu? Ibadah kepada sesama adalah kasih manfaat, kasih aja manfaat. Kan udah itu. Teorinya apa? Filosofinya, terima baru kasih. Kasih baru terima. Jangan terima dulu. Kasih aja dulu sebaik-baiknya. Ya, ini juga ajakan untuk semua. Nanti malam insya Allah kita mau belajar bareng edukasi tentang emas yang jarang orang ketahui. Yang seharusnya Muslim tahu ini. Orang Cina udah tahu lama, anak-anaknya udah tahu lama. Kita nggak ngerti ini gitu. Sekalinya tahu tentang emas, emas itu ke kanan kiri sedikit kepleset riba. Ya makanya kita belajar lah. Ilmu itu bukan bikin kita takut. Ilmu itu bukan bikin kita makin berani. Ilmu itu bikin kita hati-hati. Masa akhirnya gara-gara ilmu ini nggak berani, itu nggak berani. Itu ilmu tuh biar kita tetap di tengah gitu. Karena tadi malam saya share seseorang, itu bahaya tuh emas. Jabatan itu bahaya tuh. Ya udah akhirnya yang ngambil orang-orang nggak punya takut sama Allah. Kita yang punya ilmu nih takut jangan, terlalu berani jangan, hati-hati. Itu makanya ada ilmunya. Nanti malam kita share. Nah, di-share oleh trainer nasional. Baik, kita harus ingat kita nih mau apa, kita nih lagi ngapain di sini, kita nih lagi transaksinya apa sama Allah. Dan saya saksikan ya Allah, saya banyak belajar sama teman-teman komunitas PPA, termasuk ini yang diingeti sama Bang Beri. Saat anak pesannya, anak ngobrol lama 2 jam di bis waktu balik dari Temboro kemarin. Ngobrol panjang tentang emas, tentang potensi bisnis ini. Saat terakhir ya, ini penting banget. Mungkin antum udah tahu, Anda juga mohon maaf nih, Anda bukan ngajarin antum tapi penting. Apa Pak? Kita niatin ya, semua syiar ini sa'i kita termasuk anak antum. Anda kan belum dapat apa-apa. Biarin zam-zamnya Allah yang datangin dari tempat yang gak terduga. Dan larinya di mana? Sofa Marwah. Nah, kita kan udah tahu teori-teori ini, ayo praktek sekarang. Kadang kita, kemarin Amalik bagus, kamu kalau kamu belum agent dan kamu member itu belanja, kamu nggak dapat loh, nggak apa-apa Sat. Itu jadi amal saya. Nah itu bagus, tapi niatin. Kita tuh sering gitu melakukan baik ke orang dan belum kelihatan bayaran. Udah terserah Allah aja, jangan kecewa. Sama ini. Bisnis kah, ngajar kah, baik sama orang. Niatin semuanya ibadah orang. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ini yang saya jadi semangat betul ada di bisnis ini sekarang adalah bahwa kita betul-betul lagi diajarin, lagi dipraktekin. Gini loh caranya ibadah dalam bisnis. Sehingga modul pertama di Gold Business Academy adalah spiritual business. Bagaimana? Sholatnya jangan jadi telat, sholatnya jangan jadi nggak khusyuk, dan lain sebagainya. Di antaranya tadi itu kita niat sa'i nanti malam, kita ajak sebanyak-banyaknya orang, terserah nanti zam-zamnya dari mana. Toh kalau orang itu tertolong, kita nggak pernah tahu loh. Dari malam kemarin saya ada chat seorang ibu, dia siap, Ustaz udah dimasukin belum? Mana link zoomnya saya pengen.
Kita jangan mikirin orang yang nggak mau gitu. Masih sekian banyak orang tuh ingin ditolong. Wah, hari ini ekonomi susah-susahnya. Yuk kita totalin ibadah sama Allah. Bagaimana itu? Ya kita punya waktu-waktu khusus sama Allah. Punya waktu Quran, kita punya waktu duha, kita punya waktu tahajud. Jangan nggak ada waktu. Waktunya udah ada itu seperti anak ditungguin sama orang tuanya. Nggak ada waktu, nggak sempet. Bukan, kamu main lulu. Kamu sibuk sama diri sendiri, orang tua mah ada terus di rumah. Sama Allah Subhanahu wa Ta'ala juga udah ngasih kita 24 jam. Masa nggak ada waktu untuk Quran? Masa nggak ada waktu untuk salawat sama Nabi Muhammad SAW? Maka nggak ada waktu untuk ngaji. Masa nggak ada waktu? Masa nggak ada waktu? Masa nggak ada waktu? Satu. Yang kedua kali, ubudiyah adalah ubudiyah kepada sesama. Yuk lakuin yang terbaik. Terserah orang punya persepsi apa sama kita, nggak penting. Nah, kita ibadah yuk. Yuk ngapain tuh nungging-nungging? Pernah kamu mikir, udah saya berhenti sholat, kenapa? Apa kata orang saya nungging-nungging? Nah, bodoh amat orang bilang kita nungging kek. Orang bilang kita ngobrol sama tembok kek. Ada mikir begitu? Nggak ada. Nah, kita nih sering itu tadi karena misorientasi, orientasi kita salah. Kita bisnis, kita melakukan kegiatan sosial, kita ngerasanya wah, kita ada niatan kadang-kadang untuk dapat uang, untuk dapat ini, untuk dapat pengakuan, untuk dapat sebutan, ya kecewa. Coba bayangin seperti ibadah, seperti sholat aja. Udah kamu udah nggak peduli orang tuh. Ngapain nggak ada orang di sholat di sendirian tuh, ngobrol sama tembok, nangis-nangis lagi. Ngapain? Ya, udah kayak orang Jepang begini, nungging lagi, pantat ditaruh di atas, ngapain? Yuk ini materi pertama, spiritual business. Yuk kita sedang ibadah sama Allah di medan yang lain. Apa yang kita dapatkan, apa yang kita kejar, udah ibadah aja sama Allah. Lakukan yang terbaik. Sebagaimana kita nggak peduli orang ngomong apa saat kita ibadah mahdhah kita juga nggak peduli. Nah itulah yang dilakukan Nabi SAW dengan dakwahnya. Itu nggak peduli banget itu. Itu saya udah nulis itu tentang Hayatus Sahabah. Bagaimana jadi seorang dai, bagaimana jadi seorang marketer, jadi seorang pebisnis. Kuncinya cuma satu. Jangan ada rasa minder dalam hati. Jangan ada rasa malu itu. Orang yang harus malu lihat kita gitu. Itu begitu Nabi Muhammad SAW. Nggak ngerti itu. Lagi ada orang kumpul dakwah. Lagi ada musuh-musuhnya. Kondisinya nggak dakwah. Sampai orang yang nyerah gitu. Sehingga nanti orang tahu apa visi dan misi kita. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kita juga demikian. Ya itu makanya saya pengen tiap hari itu ngaji. Karena ini mood booster lagi. Kadang-kadang kita tanggapan gini. Kembalikan lagi kita sedang ibadah sama Allah. Udah total aja. Allah ngasih apa kayak, Allah nggak ngasih apa kayak, itu nggak penting. Kalau kita masih mentingin itu, kita masih bocil, kita masih nggak ngerti tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pengen jadi orang yang betul-betul totalitas untuk Allah Subhanahu Wa Taala, baik haknya ataupun hak hamba-hambanya untuk kita tunaikan. Kalau kita lakukan semuanya, ubudiyah mahdhah kita top. Kemudian ubudiyah ghairuh mahdhah kita juga top. Nanti kita akan saksikan zam-zam yang hadir dari banyak tempat yang tidak pernah kita duga. Tapi kalau kita sama Allahnya jadi makin ngaco, akhirnya nggak zikir, akhirnya kita sholatnya jadi terbengkalai satu, yang kedua kali kita mikirin untung, kita mikirin apa yang kita dapat, selesai. Nah, kita sekali lagi mari ibadah dalam segala aktivitas kita, di rumah kita, dengan keluarga kita, bisnis kita, bangun relasi kita, sosial kita. Insya Allah Allah SWT akan ridha kepada kita. Allah berikan sumur zam-zam nanti yang tidak pernah berhenti ila yaumil qiyamah. Dan itu yang saya lihat di teman-teman PPA, jos. Mereka tidak hanya sekedar teori, mereka praktekkan semuanya. Masuk bisnis emas ini juga hadir karena Mas Randy ngelihat banyak orang yang diajak untuk masuk program-program PPA yang berbayar nggak punya duit. Oh berarti ada masalah di finansial umat, dibuatin lagi. Nah ini semua adalah berdasarkan kerisauan. Semoga bermanfaat. Jangan jadi anak kecil. Totallah kepada Allah. Terserah Allah mau ngapain kita. Dan pastikan semua takdir yang dihadirkan adalah takdir yang terbaik. Tapi kita harus lakukan yang terbaik. Karena nasib itu bergantung amal kita. Kalau kita lakukan yang seenaknya sendiri, maka nasibnya akan buruk. Tapi kalau kita totalitas ke Allah dan ke sesama, insya Allah Allah akan berikan nasib-nasib terbaik. Hadza billahi taufik, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.